Halo, kita bertemu di satu channel baru ini yang kita sebut dengan ramalan saham. Jadi, kita akan belajar mengenai saham bersama-sama. Permainan saham ini seperti seolah-olah jadi apa ya? Mungkin kayak perakiraan cuaca seperti itu ya. Jadi ada ramalan cuaca, saham juga bisa diramal. Tapi hal tersebut tentunya berdasarkan ilmu yang kita bisa analisa seperti itu kan. Kalau cuaca mungkin ada BMKG ya seperti itu. Kalau di saham pun ada namanya tuh analisa teknikal dan analisa fundamental. Tapi sebelum kita berbicara ke hal-hal yang mendetail seperti itu, saya akan membicarakan mengenai kinerja dari pasar modal. Jadi ketika kamu membuka sebuah rekening saham, kamu akan bisa masuk ke dalam softwarenya ya, software tradingnya untuk jual beli dan lain-lain seperti itu. Jadi kamu harus bisa buka rekening saham, bisa di mana aja. Nah ini kebetulan saya di Mirai Asset ya. Jadi kalau untuk platform dan nasabahnya, kayaknya kalau untuk retail dia paling banyak di Mirai Asset ini. Bukannya promosi, tapi ya ini memang benar-benar saya gunain sendiri seperti itu. Nah, kalau kalian belajar mengenai ekonomi, kalian pasti tahu yang namanya hukum permintaan dan penawaran. Nah, jadi ketika permintaan banyak, sedangkan penawaran sedikit, maka harga akan naik. Seperti itu. Tapi ketika penawaran banyak, tapi nggak ada yang beli, harga akan semakin turun. Nah, pada pasar saham akan terlihat untuk jumlah penawaran dan permintaan tersebut. Nih, misalnya kita lihat ya. Oh, curve. Nah, ini adalah kurva supply dan demand. Jadi titik temu antara penawaran dan permintaan akhirnya menghasilkan yang namanya harga. Dan tentunya quantity seperti itu. Jadi ketika misalnya demand-nya naik gitu sedangkan penawarannya turun, berarti harganya akan naik seperti itu walaupun kuantitinya lebih sedikit. Nah, begitulah yang terjadi di pasar saham ini. Ini di tanggal 26 Agustus. Kebetulan bursa saham sekarang sudah tutup. Di masa pandemi ini, bursa saham tuh buka dari jam 9 sampai jam 3 sore. Ada istirahat di tengah-tengah, jam setengah 12 sampai jam 1. Tapi ini jam pada saat pandemi. Biasanya tuh tutupnya jam 4. Dan istirahatnya pun hanya 1 jam. Dari jam 12 sampai jam 1. Kecuali hari Jumat. Seperti itu. Nah, ketika kita bahas mengenai permintaan dan penawaran di pasar saham, disebutnya itu adalah bid dan offer. Bid volume dan offer volume. Bid ini adalah harganya. Kita coba pilih satu saham sebagai contoh ya, yang cukup banyak kita tahu, yaitu mungkin saham ini aja, Indofood. Nah, Indofood ini adalah saham ini ya, saham perusahaan, tapi Indofood ini termasuk dia holding company. Jadi cukup banyak perusahaan-perusahaan Indofood. Sedangkan kalau mau Indofood yang produknya aja, yang penjualannya sebutnya ini ya, Indofood CBP Sukses Makmur. Tapi kasih aja lah sebagai ini ada contohnya. Jadi pada saat transaksi saham, harga terjadi berdasarkan penawaran dan permintaan. Ada yang disebut dengan harga bid, ada yang disebut dengan harga offer. Merah berarti turun dibandingkan harga penutupan sebelumnya, yaitu di 6325. Sedangkan kalau hijau ya berarti lebih tinggi dari harga penutupan sebelumnya. Nah, pada saat kita bermain saham akan terjadi transaksi seperti ini. Kalau kalian bisa lihat lebih bawah ya, mana ya, ntar. Saya coba mencari yang namanya, coba. Nah, di sini kita bisa ngelihat sebetulnya, nah, setiap detik akan terjadi yang namanya transaksi-transaksi seperti ini. Transaksi harganya di berapa, siapa bayarnya, ini adalah sekuritas-sekuritasnya, dan siapa penjual sekuritasnya. Kalau D merupakan dana domestik, F itu dana foreign atau dana asing. Jadi kalau yang
beberapa yang seperti yang ada F-nya ini berarti ini adalah sekuritas asing seperti itu. Nah, kita bisa lihat nih dan history. Mau kalian sampai sampai tepat maksudnya sampai pagi gitu ya, pada saat jam buka juga bisa dilihat. Nah, harga saham terjadi seperti ini. Tuh. Dan ini terus-terusan terjadi ya. Oh, bahkan di misalnya pada saat pembukaan Indofood harganya sempat naik sedikit. Sorry. Nah. Jadi transaksi ini terjadi pada saat jam bursa buka selama terus-menerus gitu. Tapi memang tidak semua saham rame ya, jadi ada volume transaksinya. Nah, biasanya tuh yang membedakan adalah disebutnya ya, ketika saham itu rame sebutnya saham liquid. Tapi kalau yang tidak rame, yang transaksinya tidak banyak, disebutnya sahamnya tidak liquid karena tidak ada transaksi gitu. Nah, yang menarik dari pasar saham adalah semua transaksi ini terlihat, belinya, jualnya, dan itu kita bisa analisa itu. Berbeda dengan misalnya kalau kita bermain trading forex atau forex itu adalah tentang mata uang atau komoditas gitu. Sebetulnya jumlah angka-angka ini gitu kita tidak bisa lihat secara pasti. Tapi ketika di saham ini terlihat. Nah, bahkan si buyer dan sellernya pun sekuritas mana terlihat gitu. Ada dana asing, asing yang membeli atau asing menjual itu pun terlihat. Makanya oleh karena itu ketika kita bermain saham dan sudah berpengalaman, tentunya kita akan semakin dapat yang disebut dengan meramal saham. Kita akan lebih tahu apakah saham ini akan naik atau saham tersebut akan turun. Nah, sebetulnya kita belajar lagi mengenai si transaksi tadi. Bayangkan ini adalah jumlah bid dan jumlah offer di bid itu adalah ketika kita berani membeli lah seperti itu. Jadi bid itu saya ibaratkan sebagai permintaannya, offer adalah penawarannya. Ini ketika ini anggap aja nih plus 9 ya. Jadi ketika kamu mencoba mau untuk membeli saham Indofood ini sebanyak 9 lot, anggap aja ya 9 lot ini 6275 seperti ini. Andai saja ini jam bursanya sudah tutup. Jadi ketika kamu memasukkan ini, nah nanti akan ada jumlah yang namanya bid volumenya tuh nambah 9 di harga 6275. Karena kamu akan membeli Indofood di harga 6275. Tapi kamu belum tentu langsung mendapatkan saham Indofood ini karena kenapa? Karena ketika kamu ingin langsung mendapatkan saham Indofood ini, kamu harus membeli di harga offer. Nah, ketika kamu membeli di harga bid ini, kamu harus menunggu orang-orang untuk menjual. Dan kamu tentunya antri ya. Berarti kamu misalnya ketika ini berarti kamu antriannya di sekitar 13.250. Jadi ketika orang mengantri dan kamu harus menunggu gitu ya, orang harus menjual sebanyak 13.000 lot ini, maka kamu akan bisa mendapatkan 9 lot si Indofood di harga 6275. Karena ketika bidnya masih ada gitu ya, dan orang menjualnya hanya sedikit-sedikit gitu ya, misalnya hanya 100 lot gitu ya, 200 lot seperti ini gitu ya, nah atau 1 atau 2 atau 3, nah ini apakah akan bisa menembus si permintaan bid ini 13.000. Dan bagusnya di pasar saham, dia tuh tidak akan bisa turun ke 6250 sebelum bid volume di atas ini habis. Begitu juga kebalikannya. Jadi harganya tidak akan mungkin mencapai 6325 jika di over volume di 6300 ini dia dia tidak habis gitu ya. Jadi ketika ada orang yang membeli si offer ini sebanyak 545 ini, barulah harganya bisa berubah. Offer yang 6325 ini akan naik ke atas dan orang bisa membeli di 6325. Dan kemungkinan si 6300 ini bisa menjadi harga di bid. Gitu. Ketika misalnya
Contohnya biar gampang, ada orang membeli 600 saham Indofood di 6.300. Nah, berarti saham yang ini dia akan habis. Dia langsung transaksinya akan terjadi sebanyak 545 lot. Sedangkan 55 lot lainnya akan disebutnya dengan akan berganti menjadi harga bid. Jadi bidnya akan ada 6.300 dan sisanya tadi 600 dikurangi 545 adalah 55 lot. Nah, itu adalah kinerja transaksi dari si pasar saham ini. Banyak sekali yang namanya saham ya, jenis-jenisnya gitu. Ada dan dibagi ke berbagai sektor. Nah, kalian sebetulnya juga ini ya, kalau mau ngeliat misalnya ada sektor apa saja ya tinggal bisa lihat ini aja. Ada beberapa yang namanya sektor saham. Nah, ini adalah yang ada di Indonesia ya, di IHSG. Tuh. Ini dibaginya gini, industri dasar, energi, keuangan, kesehatan, industri apapun gitu. Nah, ini ada di daerah sini, itu disebutnya sektor. Nah, di satu sektor ada beberapa yang namanya saham yang membentuknya ya gitu. Dan kalian juga bisa melihat itu yang namanya saham Indofood. Yang kita bahas seperti ini adalah harga historicalnya. Jadi kalian bisa lihat ini satu sebutnya ini candlestick. Sebetulnya candlestick ini ada beberapa ya. Jadi kalau candlestick ini tuh dia menggambarkan harga yang terjadi di satu hari tersebut. Berbeda dengan yang disebutnya mungkin chart garis gitu ya. Nah, kalau di sini mungkin kalian bisa ngelihat. Kita cari misalnya ini saham Indofood. Nah, ini adalah bentuknya candlestick. Tuh candlestick dot. Kalau kita misalnya mengganti dari line chart, ini hanya berdasarkan harga penutupan di hari-hari tersebut. Ini kalian bisa lihat harga ini sampai ke tahun-tahun belakang ya gitu. Kebetulan kalau di chart Nexus ini kalian bisa download, tapi si harga historicalnya nggak bisa kalian sampai ke sana. Jadi kalau ketika kamu beli barulah kamu dapat data yang lebih panjang seperti itu. Nah, ini adalah grafik garis seperti itu. Nah, ketika kamu sudah mengetahui yang namanya pasar saham dan sudah mengetahui gitu ya, segala sesuatu yang transaksi ini terjadi, ini adalah sesuatu transaksi yang benar-benar bisa dilihat dari transaksi hari per harinya berdasarkan si bid offer ini. Jadi apa yang terjadi di pasar akan tercermin di yang namanya grafik ini. Dan akhirnya ada sebuah ilmu untuk mempelajari grafik-grafik ini. Disebutnya dengan technical analysis atau analisa teknikal. Pada analisa teknikal, kita akan melihat yang namanya pergerakan harga saham ini gitu. Dari harga historisnya. Ada banyak teknik yang bisa dilakukan dan banyak yang bisa mempermudah kamu untuk mengetahui cara melihat grafik ini dan mengetahui apakah saham kedepannya akan naik atau turun. Itu walaupun saya yakin ketika indeks harga saham gabungan gitu ya, IHSG atau indeks manapun gitu, jika negaranya berkembang, populasinya berkembang gitu dan ada inflasi, tentunya pasar saham akan naik dalam jangka waktu yang panjang. Ketika kamu melihat 10-20 tahun kemudian, yang namanya indeks harga saham gabungan itu pasti naik gitu. Ya, ini bisa kelihatan aja gitu ya dari misalnya di sini. Nah, ini adalah IHSG ya, komposit disebutnya. Kalau di sini mungkin tidak kelihatan IHSG. Nah, kita bisa lihat nih tuh. Ini dari tahun 2000 sampai sekarang. Indeks harga saham naik dalam jangka waktu panjang, ini 21 tahun. Atau misalnya kita lihat indeks Dow Jones. Ketika kita melihat ke belakang, ini dari tahun 81 sampai sekarang naik seperti itu. Atau misalnya indeksnya ini juga sama di Amerika ya, S&P 500. Sorry.
ketika jangka panjang ya pasti naik gitu. Makanya ketika adanya yang Warren Buffett, kok kalian tahu gitu ya, Warren Buffett adalah seorang investor ya karena yang menyimpan dari lama dan bisa sampai kayak sekarang ya karena dia menyimpan saham dari zaman dulu sampai sekarang, dan tentunya saham yang dia pegang adalah saham-saham yang bagus. Nah, ketika kita mengikuti aliran seperti Warren Buffett, misalnya melihat perusahaan, bagaimana kemampuan perusahaan itu bisa menghasilkan income dan pertumbuhan ke depannya, dan kita bisa melihat itu dari angka-angka di laporan keuangan, itu disebut dengan fundamental analysis. Jadi tadi ada analisa teknikal yang melihat grafik dan analisa fundamental yang melihat kualitas dari perusahaan tersebut. Dan tentunya caranya berbeda. Tapi di antara dua hal itu bisa memprediksi ramalan saham ke depannya. Apakah saham itu akan naik atau saham itu cenderung untuk turun. Nah, kita akan mempelajari itu di channel ini. Akan banyak sekali hal yang bisa kita pelajari, dan tentunya harga saham dan pergerakan pasar itu berubah ya setiap harinya gitu. Jadi akan selalu ada berita, akan selalu ada prediksi atau ramalan mengenai harga saham yang naik atau turun ke depannya. Tentunya ketika kamu benar menebak harga saham yang menarik itu, yang naik gitu ya misalnya, nah kamu akan mendapatkan keuntungan. Contohnya, ini aja di tanggal 26 ini transaksi mungkin secara indeks harga saham gabungan dia turun 0,9%. Tapi ada 180 saham naik, 331 saham turun. Ini tuh yang harganya tetap yang warna kuning. Nah, yang 73 ini tidak ada transaksi apapun. Nah, ini biasanya tuh saham-saham yang tidak liquid. Ada jumlah transaksinya sebanyak ini dan volume transaksinya ini. Dan ini adalah jumlah transaksi saham satu harinya ya di IHSG ini 11 M. Jadi ada ini 1 juta, berarti ya, sekitar seperti itulah. Ini kan million gitu. Jadi ketika ini tambahin aja nolnya, nolnya ada 6. Seperti itu. Itulah yang transaksi terjadi di IHSG pada hari ini. Dan harganya pun si volume ini bisa berganti-ganti. Nah, sebetulnya ketika kalian melihat grafik seperti ini, kita akan terlihat gitu ya. Nah, volumenya tuh biasa tuh ada di bagian bawah sini. Ini kalian sebetulnya bisa atur aja ya. Di sebelah sini ini sebutnya indikator, volumenya ada, volumenya hilang, seperti itu. Nah, ketika volumenya naik, ya berarti ini harga sahamnya naik gitu. Tapi ketika yang volumenya misalnya ternyata transaksi di hari ini cukup sepi gitu, nah ini kan terlihat di volume turun. Tapi IHSG semakin lama ya volumenya gitu, volume rata-ratanya pasti akan naik gitu. Ya kan, jika dibandingkan di sini mungkin rata-ratanya di sini sekarang rata-ratanya mungkin agak lebih tinggi. Mungkin karena di situasi pandemi ini cukup banyak yang mulai masuk ke dunia pasar keuangan ini gitu. Jadi makin lama pun makin naik. Dan menurut survei yang saya dengar, jumlah pemain saham di Indonesia yang bermain saham gitu ya, dan mempunyai saham hanya 3% dari jumlah penduduknya. Dan ini tuh sangat sedikit sekali jika dibandingkan dengan negara asing. Nah, itu sebetulnya adalah suatu hal yang baik untuk kita gitu ya, kalau kita memulai dari awal dan kita mempelajari ini dari awal. Nah, karena secara logikanya ketika misalnya mulai banyak orang yang bertransaksi saham atau mempunyai saham, memegang saham, menabung saham atau apapun itu, dan yang tadinya 3% misalnya menjadi 20%. Nah, ketika 20% itu terjadi, berarti ada kenaikan 6 kali lipat dari jumlah orang. Anggap saja jumlah dana yang kita simpan di saham ini sama gitu ya jumlahnya. Misalnya seorang dengan rata-rata 100 juta, naik 6 kali lipat di 20% ya, 20% kali 300 juta aja. Misal penduduk Indonesia dapat 60 juta. 60 juta dikali di 100 juta tadi gitu. Jadi ada 60 triliun dana masuk di IHSG ini yang akan mendorong indeks dan harga-harga saham yang ada pastinya naik gitu. Karena jumlah permintaannya naik. Jadi banyak orang yang memegang saham ini, otomatis permintaannya naik seperti itu. Mau nggak mau gitu.
Nah, itulah yang terjadi di pasar saham. Jadi ketika seperti yang tadi saya bilang ya, misalnya kalau kita melihat indeks saham ini gitu, tapi ketika kita melihat dari tahun-tahun yang sebelumnya gitu, yang udah cukup lama gitu, indeks saham pasti akan naik seperti itu. Walaupun memang secara jangka pendek dia akan naik, dia akan turun, dia akan naik, dia akan turun. Walaupun ada suatu saat untuk krisis seperti itu, tapi yang namanya indeks saham pasti akan naik secara jangka panjang. Mau dilihat dari indeks manapun seperti itu, kecuali yang Jepang ya. Jepang itu namanya Nikkei, sorry, saya tulis. Oh, dia tidak akan terlalu banyak ini karena negaranya kebetulan demografisnya kan jumlah penduduknya semakin turun gitu, dan ini adalah negara yang mengalami deflasi. Nah, makanya oleh karena itu ya sahamnya ya seperti ini gitu ya. Kita juga bisa melihat aja gitu di mana misalnya di setiap negara akan ada yang namanya bursa sahamnya gitu ya. Dan ini kalian bisa lihat aja semua namanya grafik-grafik saham. Ketika kalian melihat di jangka panjang, pasti harga saham indeksnya akan cukup naik gitu. Nah, ini di Malaysia juga cukup ini ya, maksudnya ya mungkin kenaikannya nggak terlalu besar, atau mungkin saya salah melihat ini FTSE bursa. Nah, seperti itu. Nah, balik lagi ke sini, ini akan ada banyak sekali yang namanya saham. Nah, ada saham naik, ada saham turun ya, tapi bayangkan gitu ya, kita lihat nih nah, dari satu hari ini kita bisa melihat yang namanya top gainer dan top loser. Nah, ketika kalian bermain saham, mungkin ada yang namanya tergantung ya, teknik bermain saham tuh biasanya dibagi berdasarkan jangka waktu kita memegang saham. Nah, ketika misalnya ini kita ambil contoh di salah satu saham ini kita bisa melihat di namanya ini ya, stock gainer or loser per hari ini. Kita bisa melihat yang namanya saham-saham yang naiknya paling besar di hari ini. Nah, ini adalah saham-sahamnya gitu ya. Sesuai dengan yang tadi, ini adalah jumlahnya nah, ini adalah jumlahnya yang itu ya. Mungkin ini adalah saham-saham yang naik walaupun indeksnya merah, tapi ini adalah harga saham yang naik cukup signifikan. Bahkan ada beberapa saham yang naiknya lebih dari ini ya, 30%, bahkan ini bisa sampai 35%. Seperti tadi nih yang gue bilang, tipe saham tergantung dari jangka waktunya. Ketika kita misalnya bermain di saham-saham harian seperti ini, atau biasanya tuh orang sebut dengan saham gorengan, atau misalnya saham, ada yang bilang penny stock, ada saham yang sebutnya third liner. Di saham-saham seperti ini mungkin kalian akan bisa mendapatkan untung misalnya 35% satu hari. Tapi itu tidak menutup kemungkinan ya gitu. 20%, 16% satu hari itu sangat-sangat mungkin di dunia seperti ini. Tapi tentu saja gitu, pemilihan sahamnya akan berbeda dengan pemain saham yang misalnya kayak Warren Buffett gitu. Warren Buffett tidak akan membeli saham-saham yang seperti ini gitu, karena dia melihat si kualitas perusahaannya gitu. Karena biasanya saham-saham yang seperti ini hanya sifatnya tuh bukan perusahaan yang bagus atau seperti apa gitu, karena ketika perusahaan bagus dia pasti naiknya akan konsisten. Tapi ketika perusahaannya tidak terlalu bagus, maka akan cukup ini ya, cukup lama lah gitu naiknya, dan akhirnya mungkin akan ada kenaikan-kenaikan seperti ini di masa harian gitu. Jadi sebetulnya banyak sekali yang bisa kalian lakukan gitu. Tapi untuk menebak saham naik seperti ini gitu, kalian biasanya, dan bisa untung dari awal gitu ya, kalian memerlukan informasi yang lebih dalam gitu ya, bahkan ada insight seperti itulah gitu ya. No, ini saham yang tadi ya, LUCK. Di sini terlihat tuh broker. Nah, ini ada kode brokernya ya, si
HOTS atau Mirai Asset ini nama kode brokernya adalah YP. Nah, ini adalah broker-broker yang lain. Dan yang menaikkan harga saham di si LUCK ini gitu ya, atau Sentra Mitra Informatika Tbk ini adalah pelaku transaksinya adalah ini. Ini adalah broker yang terbesar ya. Nah, ini adalah jumlah transaksi yang terjadi hari ini. Jadi terlihat ini adalah jumlah kali transaksi, jumlah transaksinya, ini adalah total volumenya. Seperti itu. Dan ini adalah nilainya ya. Tinggal harga dikali volume jadi ini. Jadi value ini. Nah, inilah yang terjadi transaksi pada hari ini untuk saham ini, Sentra Mitra Informatika atau LUCK. Kita bisa melihat nih yang di grafik ini. Kita cari sebetulnya di sana juga bisa ya, di tradingnya itu juga ada gitu. Cuman saya lebih senang di sini karena bisa gambar-gambar. Sentra Mitra Informatika. Nah, inilah saham ini ya. Sorry, ting. Nah, ketika kita bisa melihat saham ini, ting. Nah, ini volumenya tarik. Ting. Sorry. Tadi adalah nah ini adalah nah, ini ketika di tahun 2020 gitu ya, ketika kamu misalnya punya ini di 2020, harganya anggap saja di sini ya tuh di 400-an, anggap aja ini yang paling tinggi ini 430. Sekarang sebenarnya harganya udah turun dari itu. Jadi ketika kamu memegang itu di Januari 2020 sampai sekarang sebetulnya harganya turun gitu. Tapi saat transaksi harian seperti tadi, ini bisa naik sebanyak 35%. Seperti itu. Ini adalah tanggal sekarang ya tuh, tanggal 26. Nah, saham-saham yang seperti ini gitu, dan ketika kamu misalnya mengambil saham ini gitu ya, misalnya nah kita lihat aja gitu ya transaksinya di sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ketika ada orang misalnya yang bermain di 5 harian ini gitu, dia bisa sebut sebagai scalping. Bahkan scalping tuh seperti seolah-olah kayak tukang copet gitu ya. Jadi beli di antara ketika ada harga naik ini, ketika dia beli ada naik dikit dia jual. Ketika ada turun lagi dia bisa beli terus dia jual lagi. Tapi transaksinya mungkin dalam satu hari dia transaksinya bisa sangat-sangat sering, bahkan bisa lebih dari 5 kali satu transaksi di saham ini gitu ya. Karena ini juga sebenarnya kalian bisa lihat ya. Nah, kalau di sini mungkin bisa lebih terlihat di grafik saham tadi. Nah, kalian bisa lihat di grafik sahamnya, aduh, ternyata tidak ada ini ya. Periodenya hanya ada daily. Tidak ada yang periodenya per menit. Kita sebetulnya bisa lihat sih ya gitu di periode ini. Bentar, coba dicari di investing. Di sini juga tuh hanya ada daily, weekly, monthly. Jadi harga daily, weekly atau monthly. Nah, kita sebetulnya bisa lihat pergerakan harganya di, kalau kalian bermain seperti itu ya, bermain yang copet-mencopet atau disebutnya dengan scalper, kalian mainnya dengan cukup cepat gitu ya. Nah, kita bisa lihat ini bisa dicari. Sahamnya ada saham LUCK. Nah, ini kita biar sama, kita rubah jadi candlestick. Nah, ini kita bisa ngeliat nih chartnya selama 5 menit. Jadi satu candlestick itu adalah harga yang terjadi di 5 menit atau chart per jam. Jadi di satu hari ini kalian bisa ngeliat nih. Nah, seperti ini. Misalnya 15 menit tidak terlalu kelihatan. Nah, di sini anggap saja kalian adalah seorang apa yang tadi ya, scalper itu ya.
kita full screen. Ting. Nah, mungkin sebagai seorang scalper kalian bisa melakukan transaksi, dan ini terlihat nih ya tuh volumenya. Pertamanya sepi, nggak ada transaksi. Nah, ketika dia udah mulai jam penutupan bursa, tiba-tiba dan transaksinya banyak banget. Seperti itu. Nah, karena volumenya naik tinggi gitu. Nah, seorang scalper seperti ini dia harus bisa melihat volume-volume yang naik tiba-tiba seperti ini gitu. Karena di mana ada volume di situ ada kesempatan. Itu adalah pola pikir mereka. Dan ketika mereka bisa mengambil untung dengan cepat, ya mereka mengambil untung gitu. Mungkin ada orang yang naik di sini, misalnya beli di sini, oh cukup naik nih, sampai ke sini dia bisa jual dulu, terus diturunin lagi, terus dia melihat ada orang lagi yang masuk gitu ya, oh volumenya cukup tinggi, dia bisa beli lagi di sini. Dan akhirnya dia biasa untung-untung aja gitu ya, cuman nggak tahu nih gitu kalian take profit atau enggak. Tapi di pasar saham atau di saham gorengan seperti ini kalian harus bisa mencari kesempatan untuk saham-saham seperti ini. Sifatnya akan sama, biasanya tuh harganya nggak akan terlalu mahal, karena ketika harganya terlalu mahal untuk naikin harga sahamnya susah juga ya, karena tergantung dari bid offer yang tadi. Dan kita juga bisa ngelihat gitu ya, misalnya di saham yang paling hebat gitu ya gainnya. Nih misalnya ada ini satu lagi saham TRUK, Tungguna Timur Raya, kita akan lihat. Tuh ini juga harganya sama kan, 100-an TRUK. Ini juga sama, saham yang tiba-tiba dinaikkan di menit-menit terakhir. Ting, tiba-tiba naik seperti itu. Tapi sebelumnya volumenya tipis-tipis aja. Gitu. Nah, ini sebetulnya ini kan ini tanggal 26 sekarang. Ini adalah transaksi. Ting. Nah, cukup. Oh, ini nggak ada chart 1 menitnya. Nah, cukup menarik gitu ya kalau kita melihat di ini gitu. Di hari kemarin dia udah mulai ada kenaikan. Di tanggal 25, lalu di tanggal 26 ada kelanjutan naiknya seperti itu. Ini bisa dilihat ketika kalian melihat di chart daily-nya. Nah, kemarin ada kenaikan, sekarang juga ada seperti itu, dan cukup tinggi dan cukup signifikan. Tapi ini kayaknya sih tanggal ini salah ya, tanggal bawahnya ini. Jadi karena ini jamnya mungkin ngikutin itu, bukan jam bursa di Indonesia gitu. Sifatnya pasti sama, sebelumnya tidur dia, lama-lama jadi naik luar biasa. Maksudnya nih, kalau mau gampang lihatnya ini ada chart weekly, jadi satu candle ini mewakili satu week, satu minggu. Terus sahamnya diam cukup, terus sempat dinaikin terus turun lagi. Nah, ini adalah saham-saham yang disebutnya saham yang tadi ya, third-liner. Jadi jangka waktu memegang sahamnya kalian harus cepat, karena ketika kalian misalnya menyimpan ini gitu ya lama, pasti akan tertinggal gitu ya, dan sifatnya ya akhirnya kalian turun gitu. Ketika kalian membeli di tinggi ini dan kalian belum cut loss gitu ya, sampai sekarang dipegang gitu ya, kalian sebutnya nyangkut gitu ya kalau istilah para pemain saham. Bahkan ketika misalnya di sini harganya 300 gitu, itu sempat menjadi 100, anggap saja kalian udah hilang 66% gitu. Nah, itu nyangkut gitu. Biasanya orang tuh banyak yang takut untuk cut loss ya. Ketika sahamnya turun dan prediksinya salah, kita harus cut loss. Kalau disimpan terus ya nyangkut gitu. Ketika perusahaan ini misalnya perusahaan yang bagus, fundamentalnya ya mungkin akan ada kesempatan untuk naik gitu. Tapi ketika perusahaan ini biasa-biasa aja gitu ya fundamentalnya gitu ya, pasti nggak akan terlalu bagus gitu. Dan kalian harus sabar gitu ya, dan melihat sih namanya transaksi harian. Dengan cepat kalian harus bisa masuk mengambil keputusan apakah ingin beli atau jual untuk saham-saham yang seperti ini gitu. Karena ya tentunya ya saham-saham ini cukup menarik gitu ya ketika kalian melihat saham-saham seperti ini tuh sangat-sangat menarik untuk dilihat karena untungnya cukup besar gitu. Tapi ketika misalnya kalian bermain dengan yang disebut dengan apa ya, swing trading, mungkin kita melihat salah satu saham uptrend sekarang mungkin di
sahamnya ya Petro. Nah, kita melihat aja gitu ya. Ini adalah chart daily, chart harian. Kita bisa menggambar yang namanya garis support dan garis resistance. Anggap saja garis support dan resistance seperti ini. Nah, ketika kalian misalnya bermain dengan yang namanya cara mungkin apa ya, seperti swing trading gitu ya. Nah, itu adalah orang yang jangka waktunya nggak mungkin di 1 minggu, mungkin maksimal 1 bulan atau 2 bulan, nggak akan terlalu lama lah gitu memegang sahamnya. Itu sebutnya dengan swing trader. Jadi ketika ada sebutnya ini trennya tren, dan ini ada garis resisten, yang bawah adalah garis support. Garis resisten adalah jumlah di mana harga tersebut akan ada banyak penawaran gitu ya, sehingga banyak offernya gitu, jadi akan susah ditembus, dan ini terjadi di semua harga saham. Jadi ini adalah sahamnya uptrend, akan terjadi seperti ini. Saham uptrend itu akan menciptakan higher high dan higher low. Ini harga saham yang terendahnya akan semakin lama semakin tinggi. Nah, itu menciptakan yang namanya trend seperti ini. Ketika kalian swing trading, kalian bisa melihat saham mencari peluang ketika saham ini menyentuh support, dan kalian bisa ambil untung misalnya di saat resisten seperti itu. Nah, ini adalah salah satu cara yang disebut dengan swing trading gitu. Nah, ada misalnya ketika kalian bermain saham jangka panjang, mungkin misalnya beli satu saham dan kalian menyimpannya selama bertahun-tahun gitu, atau membeli suatu reksadana seperti itu sebetulnya kan dibelikan saham, dan sahamnya juga sama kalian tidak mengambil itu ya, sahamnya pasti dana kalian ditaruh terus gitu di saham tersebut. Nah, kalian harus mencari yang namanya saham-saham yang bagus secara jangka panjang. Nah, karena kalau kalian bisa menyimpan saham ini 10 tahun gitu, atau ya 20 tahun, kalian harus bisa memastikan saham ini naik di saat 20 tahun itu ke depan gitu. Dan saham-saham yang seperti itu adalah saham-saham yang biasanya ya itu, kalian harus tahu perusahaannya seperti apa, dan kalian harus melakukan analisa fundamental sehingga bisa bisa yakin ketika saham itu disimpan 10-20 tahun ke depan, saham itu harganya tetap akan naik. Mungkin contohnya adalah saham ini ya, saham bank aja gitu ya, saham Bank BCA. Nah, ini kebetulan tadi ya agak ngecok. Ini adalah saham Apple ya. Ya anggap aja ini contoh, jangan deh. Contohnya adalah saham Indonesia, Bank BCA tadi. Bank Sentral Asia. Kita akan melihat Bank Sentral Asia ini. Kita ambil chart ini monthly. Nah, ini tuh dari 2010 sampai ke sekarang, dalam 11 tahun harganya naik dari 5.000 sampai ke 30 ribuan, naik 600%, naik 6 kali lipat gitu ya. Nah, itu adalah saham-saham, saham seperti ini gitu yang ketika kalian menyebut diri gitu ya bermain saham dengan investing atau dengan sebagai investor saham gitu. Nah, kalian harus bisa menyimpan saham selama itu gitu. Dan tentunya pasti akan ada naik turun seperti ini. Nah, mungkin ini kan tuh saham ini ketika corona, ini adalah Maret, sahamnya sempat turun, sempat naik, sempat turun, nah ini turun lagi, nah naik lagi. Tapi secara jangka panjang, kalau misalnya saham perusahaan ini bagus, dia akan terus naik. Kalian harus mencari saham-saham seperti ini untuk yang namanya melakukan investing gitu. Tapi kalau ketika swing trading, kalian harus bisa melihat hal-hal seperti ini, melihat support, resistance gitu.
dan kalian harus menganalisanya gitu. Banyak sekali indikator yang bisa membantu kalian untuk menganalisa apakah saham ini akan naik atau saham ini akan turun. Dan tren itu sangat penting gitu ya. Jadi kalau mungkin kalian akhirnya ketika kalian sudah semakin mahir bermain saham, kalian akan mempunyai sebutnya dengan trading rules, aturan trading. Misalnya kalian hanya membeli saham ketika uptrend. Uptrend juga bisa di apa ya, ini kan ada salah satunya indikator moving average disebutnya tuh. Jadi moving average ini adalah harga rata-rata selama 60 hari, harga penutupan selama 60 hari. Dan yang 150 adalah harga penutupan selama 150 hari ya, rata-ratanya. Ditunjukkan dengan garis ini, yang biru adalah 60 hari, yang hijau adalah 150 hari. Sebetulnya ini kalian bisa rubah juga ya gitu ya, mau tergantung berapa hari gitu, mau ditambahin juga bisa tuh, ini ada 20 hari. Nah sebetulnya kalian bisa melihat tren juga dari garis-garis seperti ini, garis moving average. Anggap aja kalau melihat tren jangka panjang, kita bisa melihatnya di moving average yang cukup panjang juga, atau misalnya 60 ini tadi diganti dengan misalnya 100 hari. Nah, kalian akan bisa mengecek yang namanya tren ini. Misalnya gampangnya gini ya, ketika moving average yang lebih sebentar di atas moving average yang lebih lama, nah ini akan terjadi seperti ini. Nah ini sebutnya tuh cross ya gitu. Ketika ini terjadi cross, atau misalnya ketika ini yang lawan gitu arahnya, nah ini sebutnya dengan uptrend. Selama biru ada di atas ini, dia masuk ke uptrend. Tapi ketika biru berada di bawah ini, dia mungkin bisa masuk ke downtrend. Seperti itu. Tapi di sini karena masih belum ini ya. Nah, tapi kalian bisa membuat si peraturan ini, peraturan kalian trading tadi. Nah, ini ketika biru ada di bawah yang hijau, ini sedang downtrend. Ini coba memasuki uptrend, tapi ternyata akhirnya downtrend lagi. Barulah di sini uptrend. Nah, kalian misalnya gini ya, ketika kalian memastikan gitu dan melihat grafik, jangan melihat si saham ini harian ya. Ketika melihat saham ini harian, kalian buta, karena kalian hanya seolah-olah menebak aja, oh ini saham bakal naik atau turun gitu. Sebenarnya kalian bisa menganalisa ini dengan technical analisis gitu, dengan melihat si grafik-grafik ini. Karena itulah yang penting gitu ya ketika kalian bermain saham gitu, bukan hanya melihat harga sahamnya, oh ini mungkin naik, ini mungkin turun gitu, lihat per saham hariannya gitu, karena transaksi saham harian tuh akan sangat-sangat banyak dan kalian pasti akan bingung gitu ya. Oh misalnya sekarang aja gitu ya, misalnya kita anggap saja tadi ya saham si Indofood tadi, kita akan melihat grafiknya sekilas. Saham Indofood, nah kita ambil misalnya garis ini, dia terjadi resisten 2 kali di sini. Kita hapus. Nah dia mungkin akan membentuk support. Ini supportnya kebetulan mungkin, nah kalian sebetulnya ini adalah ini ya, ketika ada banyak harga yang menyentuh gitu ya di bagian bawah, kalian tinggal ambil garis saja di antara itu sebutnya garis support atau garis resistance. Nah ketika kalian melihat seperti ini dan kalian melihat si Indofood misalnya sekarang sedang diturunkan, dan kalian menganggap garis supportnya adalah ini, atau setidaknya ini nih di yang dekat-dekat sini. Nah, kalian bisa berspekulasi gitu, tapi ini adalah lebih banyak kemungkinan untungnya gitu daripada kalian ruginya. Kenapa? Nah, inilah yang disebut dengan dunia trading tadi ya, swing trading, dan kalian harus bisa menebak gitu. Si sahamnya, oh ketika harganya berada di segini dan berada di garis support yang cukup dekat, nah itu akan ada yang namanya pantulan ke atas gitu. Biasanya ketika harga menyentuh support dia akan naik, harga menyentuh support dia akan naik, harga menyentuh support dia akan naik. Nah ini misalnya kalian menganggap si garis yang satu ini gitu ya, yang dekat ini adalah supportnya.
Nah, ketika harga berada di seperti ini dan kalian misalnya membeli aja ya, dan kalian menggambarkan resistennya ada di sini atau resistennya ada di sini nih, ini juga mungkin termasuk resisten. Nah, ini disebut dengan analisa teknikal. Nah, anggap saja kalian di sini, oh ternyata si Indofood sama misalnya dari grafik ini terlihat ada garis support dan resisten. Kalian bisa berspekulasi membeli si Indofood ini. Ketika turun, misalnya ketika turun di sini dan akhirnya mantul gitu. Mungkin nggak tahu nih ya besok kemungkinan terjadinya seperti apa, karena kalau harian tuh agak sulit untuk ditebak gitu. Tapi ketika kamu misalnya membeli saham di daerah-daerah support seperti ini, pergerakannya akan ada kecenderungan untuk naik gitu, walaupun tidak 100%, tapi setidaknya akan lebih besar kemungkinannya gitu ya ketika kamu bermain di daerah support ini dan akhirnya sahamnya akan naik. Tapi tentu saja nggak akan ada yang tahu ya, karena tergantung permintaan pasar harian. Tapi setidaknya kalian bisa meramal, karena cuaca juga sama ya, kadang meramal oh misalnya berawan ya ternyata hari ini hujan. Nah, mungkin ada kesalahan seperti itu gitu. Yang di dunia saham pun sama, ada kecenderungan kalian yang mungkin salah gitu, tapi kalian bisa memperbesar kemungkinan besar benar kalian dengan melakukan analisa seperti ini. Nah, ada yang tadi gue bilang ya, nama support resisten. Kalian bisa misalnya gitu ya membeli di besok sempat turun sedikit gitu ya, harganya anggap saja di 6250. Nah, kalian akhirnya bisa membentuk yang namanya ini ya, prediksi gitu. Ketika ada support dia akan naik. Dia mungkin akan naik seperti ini. Mungkin akan naik terus akan turun lagi, mungkin ke depannya akan naik. Nah, mungkin akan ada yang namanya hal-hal seperti ini gitu ya. Nah, ini sebetulnya hanya prediksi ya kan, karena nggak ada yang tahu gitu. Mungkin aja tiba-tiba langsung naik ke atas, ini juga mungkin menyentuh resistannya. Tapi di sini akhirnya kalian bisa membentuk yang namanya aturan trading, atau misalnya ya trading plan kalian, rencana trading. Misalnya beli ketika yang tadi 6250 di daerah support, dan ketika misalnya support ini ternyata salah gitu, karena si grafik ini si garis support ini kan hanya asumsi saja gitu ya, berdasarkan dari histori harga yang sebelum-sebelumnya. Oh, ketika ada support ini dia naik, oh ketika dia menyentuh support ini dia naik. Nah, kalian akhirnya bisa mungkin lebih bisa menebak harga berdasarkan si garis-garis ini. Cukup turun dan akhirnya naik, turun lagi dan akhirnya naik. Ini hanya prediksi, tapi kalian bisa memprediksi seperti ini. Beli di 6250, jual ketika dia ngebreak support, anggap saja di daerah sini di 6200. Jadi ketika kalian membeli di 6250 dan harganya ternyata lebih bawah dari 6200, kalian akan menjual itu, atau disebutnya cut loss. Berarti prediksi kalian atau ramalan kalian terhadap saham ini salah gitu. Tapi ketika untung, kalian ada targetnya nih, saya akan menjual ketika mencapai harga ini 6673. Ya itu mungkin saja gitu, tidak ada yang tidak mungkin gitu. Dan itulah yang akan dilakukan di channel ini gitu ya. Nanti akan ada rekomendasi saham-saham seperti itu, tapi sebelum masuk ke hal-hal seperti itu tentunya ya harus belajar mengenai ini gitu. Sebetulnya akan banyak juga yang namanya ini ya, kalian mau menggunakan indikator apapun juga ada. Nah, ini sebetulnya juga membantu kalian. Misalnya kalian ingin melihat indikator ini sama seperti yang tadi moving average itu, tapi ini sebutnya ini ya, garis ini ya, MACD, MACD, moving average convergence divergence. Ketika ada ini nih, misalnya biru di atas merah, kalian beli seperti itu. Ketika biru di bawah merah, kalian jual. Nah, ini sebutnya indikator juga. Ini adalah hal-hal yang membantu kalian untuk menentukan seperti itu. MACD biasanya itu kita bisa melihat momentum ketika ini semakin tinggi dan histogramnya semakin tinggi, dan
dan berada di ini ya, berada di atas ini, biasanya itu ada momentum. Ada indikator lainnya. Nah, ini biasanya untuk melihat apakah ini saham ini udah apa ya, sebutnya oversold atau overbought. Ketika sahamnya udah apa ya, mungkin berada sangat di bawah seperti ini nih, di bawah 30 ini disebutnya oversold. Jadi nggak akan banyak orang yang bisa ngejual saham lagi gitu ya di harga segini gitu, karena sahamnya udah terlalu banyak yang menjual. Tapi ketika udah berada di atas di garis ini, garis 70% ini sebutnya sudah overbought. Orang tuh udah terlalu banyak beli dan akhirnya akan ada yang take profit. Seperti itu. Nah, kalau kita melihat di sini, kita kan juga kan nggak melihat nih gitu. Misalnya ketika ini ada garis support dan oversold, nah biasanya ini kesempatannya akan lebih besar gitu. Ketika kalian bisa menggabungkan indikator-indikator seperti ini, dan banyak sekali gitu ya, mau garis support resistance, volume, atau ini RSI, tapi RSI dengan stokastik itu sama lah sifatnya untuk melihat apa yang overbought, oversold seperti itu. MACD, moving average gitu, kalian menggabungkan banyak si indikator ini, akhirnya kalian bisa menentukan gitu, memutuskan apakah saham ini akan naik atau turun. Dan itulah akhirnya yang membuat yang namanya pasar saham ini cukup menarik gitu, karena akan ada analisa-analisa seperti ini. Tapi dengan kalian belajar analisa ini, kesempatan kalian untuk benar dan menghasilkan keuntungan tentunya akan besar. Anggap saja ini ya, kalau kalian tahu gitu ya, nah ini adalah ceritanya track record dari si Warren Buffett. Sebetulnya Warren Buffett pun untung, ini sahamnya dia ya, Berkshire Hathaway. Nah, Warren Buffett ini tentunya, nah ini sahamnya gitu ya, sahamnya average annual return-nya ada 20%. Tapi ini ya mungkin, nah anggap saja ini Warren Buffett mempunyai portfolio annual return hanya 14% di 10 tahun terakhir. Jadi Warren Buffett itu selama 1 tahun untungnya sebetulnya hanya 14%. Tapi akhirnya dia bisa menjadi kaya seperti itu gitu ya. Nah, ketika di trading, kalian bisa melihat yang tadi gitu ya. Ini adalah top gainer. Oh, kalian bisa aja gitu ya, di hari ini kalian benar-benar hoki aja gitu ya. Beli di harga termurah, nih beli di 200, jual di 270. Kalian untung 35% hari itu. Sudahnya kalian jual dan kalian tidak trading lagi, dan ketika kalian bisa melakukan ini terus menerus atau dalam 1 hari ini aja gitu ya, kalian juga terus masuk gitu. Ketika kalian misalnya punya harta 100 juta, kalian benar-benar masuk 100 juta di sini, di 1 hari ini dari 100 juta kalian menjadi 135 juta. Peluangnya besar banget, dan kalian sebetulnya udah jauh lebih hebat dari yang namanya si Warren Buffett tadi, karena dia hanya 14% 1 tahun. Sedangkan kalian bisa untung 35% 1 hari. Itu kan luar biasa gitu ya kalau kalian memang berhasil melakukan itu. Tapi memang tidak gampang gitu. Karena ketika banyak orang yang bisa melakukan itu, tentunya akan jauh yang lebih banyak yang lebih kaya daripada Warren Buffett gitu. Karena dunia trading adalah seperti itu. Mungkin kalian bisa untuk tinggi, tapi kalian harus bisa menjaga kekalahan kalian gitu. Gimana kalau kalian salah gitu ya. Nah, ini juga banyak tuh ya, saham ada yang lain, SMMT apapun gitu ya. Dan saham-saham ini biasanya luar biasa gitu. Di Indonesia cukup banyak sih peminat untuk permainan saham seperti ini. Tapi di semua indeks saham pun akan ada yang namanya saham-saham seperti ini.
Tapi ilmunya tentu saja beda gitu ya. Kalau ini biasanya tuh ada ilmu sebutnya apa, bandarmologi gitu. Jadi ngelihat nih bayarnya siapa, bandarnya siapa. Kita harus ngelihat nih ada bandarnya siapa. Siapa yang punya banyak barang ini, kita harus mengikuti bandar mau membuat arahnya kemana, seperti itu. Nah itu sangat-sangat penting gitu ketika kalian bermain ini. Ketika kalian bermain tadi yang namanya swing trading, kalian harus bisa melihat hingga di support resistance dan si indikator-indikator yang banyak ini. Tapi ketika kalian bisa bermain investing jangka panjang, yang kekuatan yang kalian harus punya adalah melihat laporan keuangan dan melihat apakah perusahaan ini bagus atau tidak. Memprediksi pertumbuhannya di 10-20 tahun ke depan, dan kalian harus tahu juga ilmu yang paling luar biasa adalah kesabaran. Karena kalau menurut kalian, jadi setiap filosofi dan aturan permainan dalam dunia trading dalam tergantung jangka waktunya gitu ya akan berbeda. Ketika kalian bermain jangka panjang, aturannya akan berbeda ketika kalian bermain jangka pendek. Ketika kalian bermain mingguan atau bulanan akan berbeda dengan ketika kalian bermain harian atau jaman atau menit gitu ya, mungkin saja gitu. Nah itu adalah yang harus kalian tahu. Cukup menarik karena akan ada banyak yang namanya kesempatan gitu ya di dunia saham seperti ini. Akan ada saham yang naik, akan ada saham yang turun. Ketika indeksnya merah ini biasanya pasti saham yang turun akan lebih banyak daripada saham yang naik. Tapi ketika saham turun ya pasti akan ada kesempatan untuk naik lagi gitu ya harganya. Banyak gitu kalian bisa melihat saham-saham yang banyak dan luar biasa seperti ini gitu. Bahkan ini ada saham Unilever yang harganya terus diturunin nih gitu selama ini. Jadi sebut misalnya kenapa misalnya saham ini turun terus tapi bagus gitu. Nah itulah yang namanya pelaku pasar gitu. Mungkin diturunkan dalam jangka waktu pendek, tapi ketika jangka waktu panjang mungkin sangat kemungkinan besar untuk terus naik. Seperti biasa kita Unilever Indonesia. Nah ini adalah saham Unilever yang kebetulan gitu ya selama tahun 2021 ini kinerjanya nggak terlalu bagus. Ini ada chart monthly, satu candle ini menggambarkan satu bulan. Waktu dari 2010 tuh sampai 2017-18 dia naik terus dari 2000 sampai 11.000. Tapi sekarang dia turun. Nah, apakah kedepannya akan naik lagi? Saya percaya sih untuk saham-saham seperti ini pasti naik lagi gitu. Belinya saat kapan? Jangan mencoba menebak. Ini sebutnya pisau jatuh ya. Jangan coba menangkap pisau jatuh. Jadi nunggu saat sudah konfirmasi uptrend dan ada momentum naik. Itulah saat yang tepat untuk membeli saham. Karena ketika kalian membeli gitu kalian nggak akan sempat nyangkut gitu, langsung untung gitu ya. Jika untung ya beda lah psikologisnya ketika kalian memegang saham rugi. Akan ada banyak yang bisa dibahas gitu ya untuk seperti ini gitu. Mau saham apapun juga ini ada Astra Internasional sama nih. Dari 2010 sampai sekarang ya harganya naik turun aja gitu. Mungkin saham yang cukup kuat di Indonesia adalah saham-saham bank gitu ya, yang dari lama sampai sekarang ya ada kenaikan lah. Walaupun memang beberapa saham performanya akan jauh lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Seperti ini BBRI kan jauh nih, dari 700-an bisa sampai 3.800. Berarti naiknya kan juga cukup signifikan ya, hampir 6 kali lipat, 500% ya, seperti itu. Nah ini adalah sesuatu yang kita harus pelajari. Tapi ketika kamu bisa melakukan ini, kamu bisa ini adalah ilmu yang sangat-sangat terpakai untuk kalian membangun kekayaan. Karena di pasar saham ini ketika kalian bisa mempunyai ilmu untuk memilih saham yang benar, punya ilmu trading yang luar biasa gitu, kalian bisa
menginvestasikan tabungan kalian gitu. Jadi tidak hanya mengharapkan bunga deposito yang 5% 1 tahun gitu. Tapi di pasar saham ini ketika kalian jago, kalian bisa mungkin ya nggak usah muluk-muluk, misalnya ya anggap saja kalau 5% setahun di pasar saham kalian menyasar 5% 1 bulan. Jadi ketika 1 tahun ya 5 kali 12 60% setahun. Nah itu tuh sebetulnya return yang luar biasa karena Warren Buffett pun hanya 14%. Seperti itu. Cukup menarik yang ada di pasar saham ini. Mungkin terlalu lama juga sih video ini, tapi ya lama kelamaan gue bakal bikin videonya cepat, singkat, padat, jelas, dan ya semoga bisa membantu kita semua untuk mendapatkan keuntungan gitu, untuk berinvestasi di pasar modal ini, biar bisa untung, biar bisa punya tabungan yang semakin banyak, aset bertambah, dan tentunya bisa pensiun dini, pensiun kaya, seperti itu. Cukup menarik sih gitu ya. Jadi ketika kalian memang ya sudah mempunyai ilmunya, makin lama makin ahli gitu, dan kalian bisa melihat peluang yang ada di dunia saham ini gitu, nah itu akan sangat berguna sekali gitu untuk kehidupan kalian. Dan salah satu sebetulnya ya yang membuat saya bermain di pasar saham ini ya karena ketika mulai bekerja modalnya mungkin saya belum punya uang terlalu banyak, dan bagusnya gitu di pasar saham ini kalian bisa masuk dengan modal yang tidak terlalu banyak, kalian bisa berinvestasi. Dan saya juga menganggap si dunia saham ini seperti filosofinya Warren Buffett ya. Jadi ketika kalian membeli saham, sebetulnya kalian adalah menjadi salah satu bagian dari pemilik dari perusahaan tersebut. Kalian ingin mempunyai perusahaan Indofood, ya mungkin aja gitu, beli aja saham 1 lot gitu ya di Indofood ini, harganya segini kali satu lot tuh ada isinya 100 lembar. Jadi ketika kalian membeli 1 lot saham Indofood di harga segini, harganya dikali 100 aja gitu ya, 627.000. Dengan kalian bisa mempunyai bisnis yang sebesar Indofood hanya dengan harga 627.000. Tapi tentu saja si returnnya nggak akan sebesar kalau kalian punya bisnis sendiri ya, karena dividen saham pun ada, tapi ya mungkin jumlahnya terbatas. Tapi di sini ada kesempatan gitu ketika kalian bisa melakukan trading, beli di bawah, jual di atas, seperti itu. Tentunya kemungkinan kalian untung juga akan lebih banyak. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih sudah mendengarkan. Kita akan bertemu lagi di channel Ramalan Saham berikutnya. Terima kasih.